Sebelum masuk ke 8 konsep segitiga, yang pertama yang kita harus ketahui adalah garis berat dari segitiga. Di sini ada segitiga ABC, maka garis berat itu adalah garis yang menghubungkan titik dengan sisi di hadapannya sama panjang. Jadi di sini garis beratnya adalah F, membagi sama panjang sisi di hadapannya sama-sama sepanjang C. Itu dia namanya garis berat. Selanjutnya, kita harus tahu juga yang namanya garis tinggi dari segitiga. Jadi di sini ada segitiga ABC. Kita mau buat garis tinggi dari titik C. Di sini garis tingginya adalah garis G. Ini dia garis G. Maka garis tinggi itu garis yang menghubungkan titik di hadapannya tegak lurus. Jadi di sini garis C membuat sudut 90 derajat. Karena tegak lurus, dia bisa jadi tinggi segitiga. Jarak yang terdekat itu adalah yang tegak lurus. Jadi kalau kita hubungkan dengan jarak yang terdekat adalah yang tegak lurus. Karena tegak lurus bisa jadi tinggi segitiga. Selanjutnya, konsep garis yang penting dalam segitiga adalah garis bagi. Ada segitiga ABC, terus kita buat garis melalui titik C ke sisi di hadapannya AB, sehingga sudut yang terbentuk di sini sama-sama 48,17. Nah, jadi dia membagi sudutnya sama besar. Itu namanya garis bagi. Garis F adalah garis bagi, dan garis G itu adalah garis tinggi. Jadi berbeda garis bagi dengan garis tinggi. Yang selanjutnya ada garis tinggi, tadi ada garis bagi, terus ada garis berat. Nah, untuk segitiga yang sama sisi, ini dia istimewa. Jika segitiganya nanti sama sisi, maka garis G ini adalah garis tinggi, membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya, dia adalah garis bagi, membagi sudut di sini sama-sama 45 derajat. Selanjutnya, sekaligus jadi garis berat. Sisi di hadapannya pun dibagi sama panjang. Jadi bagus nanti kalau bisa kita keluarkan segitiga dari bangun ruang. Segitiganya adalah sama sisi. Itu dia konsep garis pada segitiga yang harus kita kuasai. Untuk menjawab soal dimensi 3, jadi nanti harus bisa kita keluarkan segitiga. Maka ada 8 konsep segitiga yang perlu kita kuasai. Konsep yang pertama segitiganya di sini siku-siku. Jadi di B siku-siku, di D juga siku-siku. Hubungannya nanti pertanyaannya, hitunglah jarak titik B ke garis AC. Kita pakai perbandingan luas untuk menentukan jarak. Jarak di sini biasa dilambangkan D, distance. Jadi perbandingan luasnya adalah alasnya A dengan alasnya B. Jadi kalau alasnya A tingginya adalah C,
Kalau alasnya B, tingginya adalah D. Alas kali tinggi bagi 2 sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Dapatlah rumus D sama dengan A kali C per B. Itu konsep segitiga yang pertama. Konsep segitiga yang kedua yang harus kita kuasai diambil dari segitiga sama kaki. Jadi di sini kita buat segitiga ABC. Kakinya sama panjang di A. Ini dia sama panjang di A. Hubungannya kira-kira pertanyaannya adalah tentukan jarak C ke garis AB. Maka jarak itu kan harus yang tegak lurus tadi. Karena tegak lurus bisa jadi tinggi segitiga. Nah, kita ambil di sini garis tinggi, maka dia sekaligus jadi garis berat, membagi sama panjang sisi di hadapannya. Jadi kalau ini sepanjang C, ini juga panjangnya C. Karena segitiganya sudah siku-siku, nih segitiga siku-siku yang kita ambil, kita pilih. Bisa kita pakai konsep Pitagoras. D kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Itu konsep segitiga yang kedua. Konsep segitiga yang ketiga masih diambil dari segitiga sama kaki. Nah, tapi yang ditanya tidak jarak C ke AB, tidak dari sama kakinya. Tapi sekarang pertanyaannya jarak A ke BC. Nah, jarak itu kan harus yang tegak lurus. Karena tegak lurus, dia bisa jadi tinggi segitiga. Jadi langkah pertama kita hitung dulu T. Pakai konsep yang kedua, konsep sebelumnya. Nah, setelah T ketemu, baru kita pakai perbandingan luas. Alasnya C dengan alasnya A. Jadi alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Berduanya nggak usah kan karena dicoret. Jadi dari situ nanti kita dapat D sama dengan T kali C per A. Itu konsep segitiga yang ketiga. Konsep segitiga yang keempat diambil dari segitiga sembarang. Jadi panjang sisinya kita buat semuanya berbeda. Ini sepanjang A, sepanjang B, semua ini sepanjang C. Hubungannya nanti tentukan jarak C ke garis AB. Tapi ini tadi dia tidak sama panjang. Maka jarak tadi harus yang terdekat. Karena terdekat itu berarti dia harus tegak lurus. Karena tegak lurus bisa jadi tinggi segitiga. Nah, kita ambil yang tegak lurus di sini. Jadi dia tidak membagi sama panjang ini. Kalau ini kita buat sepanjang P, maka ini panjangnya C min P. Karena semuanya tadi panjangnya C. Kalau contoh misalkan semuanya panjangnya 10. Ini panjangnya 3. Berarti ini 10 kurang 3. Karena segitiganya tadi sudah siku-siku, maka bisa kita pakai konsep Pitagoras perbandingan dua segitiga ini. Ini segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, dengan membandingkan D-nya. Dari segitiga pertama, D itu adalah akar A kuadrat kurang B kuadrat. Dari segitiga yang kedua, D sama dengan akar
B kuadrat kurang C min P dikuadratin. Nah, nanti ini kita aljabarkan, akarnya dicoret. Nanti dari sini ketemu P. Kalau P-nya ketemu, berarti kan D-nya sudah ketemu nanti nih. Itu konsep segitiga yang keempat. Konsep segitiga yang kelima, nanti ini diambil dari kesebangunan. Jadi bisa kita keluarkan segitiga dari bangun ruang, tapi syaratnya harus ada garis yang sejajar. Di sini kita buatkan DE sejajar dengan AB. Jadi ada segitiga yang kecil, ada segitiga yang besar. Kalau masih ingat perbandingannya ini CD banding CA, kecil banding besar, kecil banding besar, kecil banding besar. Itu konsep segitiga yang kelima. Konsep segitiga yang keenam, ini masih diambil dari kesebangunan. Nanti ini banyak dipakai pada garis bersilang. Nah, jadi di sini siku-siku di B, D, dan E. Jadi konsepnya adalah kecil banding besar tapi di seberangnya. Kecil banding besar di seberangnya, terus kecil banding besar. Jadi ada segitiga kecil, ada segitiga besar. Itu konsep segitiga yang keenam. Konsep segitiga yang ketujuh, ini masih diambil dari kesebangunan, lebih dikenal dengan nama air mancur. Kita bisa mulai dari AB. Jadi AB kuadrat sama dengan AD kali AC seperti air mancur. Bisa juga BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Bisa juga D kuadrat sama dengan DA kali DC. Itu konsep segitiga yang ketujuh. Konsep segitiga yang terakhir, yang ke-8, ini masih dari kesebangunan juga. Banyak dipakai di soal-soal SBMPTN. Nah, hubungannya nanti kita keluarkan gambar seperti ini dari bangun ruang. Pertanyaannya adalah jarak E ke titik F. Gampang ini konsepnya. Jadi ini kita definisikan dia di kanan, ini di kiri. Maka EF adalah AB kali CD per AB tambah CD, atau kanan kali kiri per kanan tambah kiri. Itu konsep segitiga yang ke-8. Jadi dalam bangun ruang kita harus keluarkan segitiga. Bagus kalau nanti segitiganya siku-siku, nggak apa-apa juga kalau sama kaki atau sama sisi. Kalau terpaksa baru segitiganya sembarang. Itu 8 konsep segitiga yang harus kita kuasai.